Baik, kita hari ini juga tidak berdua saja. Kita akan hadirkan bagaimana penyelenggaraan pemilu 2024 dan juga sejumlah pihak ini juga menyatakan banyak menemukan dugaan-dugaan kecurangan pemilu dan lain sebagainya. Kita hadirkan dua narasumber yang sudah hadir di studio pada pagi hari ini. Sudah ada Mbak Titi Anggraini, dosen pemilu FHUI. Assalamualaikum, selamat pagi. Pagi, Mbak. Kemudian juga Bapak Rahmat Baja, Ketua Bawaslu RI. Selamat pagi, assalamualaikum. Pagi, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua? Alhamdulillah. Harus sehat karena ini masih panjang tugasnya. Masih sampai April. Sampai April. Iya. Selain itu kita juga sudah bersama Bapak Idam Holik, Komisioner KPU RI yang nanti juga akan bergabung bersama kami via Zoom. Tapi pagi hari ini kita ingin memberikan apresiasi juga kepada penyelenggara pemilu. Masyarakat Indonesia ini kemarin sudah menggunakan hak pilihnya. Kalau secara prosedural ini semuanya nampak aman, kondusif dan juga lancar. Tapi di berbagai wilayah nampaknya Pak Bagja dulu ini masih banyak temuan-temuan. Satu contoh tadi di Tegal, tapi kalau kita melihat contoh cukup banyak lainnya ada di Madura, surat suara sudah tercoblos, kemudian juga di wilayah Bogor, kemudian ratusan surat suara di DPRD tercoblos juga di wilayah Lampung. Catatannya cukup banyak Pak Bagja, tapi untuk penyelenggaraan pemilu 2024 sendiri, temuan dari Bawaslu seperti apa? Oke, pertama kami sebenarnya nanti jam 11 mau preskon, jadi kita tapi udah minta bocoran dulu pagi hari ini Pak. Ada memang beberapa permasalahan ya di dalam pemilu kita kali ini, pemungutan suara. Jadi ada logistik, kemudian ada juga proses pemungutan suara dengan 5 indikator, ada salinan DPT, saksi mendapat DPT, kerahasiaan pemungutan suara dan lain. Kemudian akses penyandang disabilitas dan juga penghitungan suara dengan 4 indikator, keterbukaan proses penghitungan. Kemudian keberatan saksi saat penghitungan. Tadi Tegal itu termasuk keberatan saksi mungkin atau keberatan pemilih. Adanya daftar pemilih tambahan DPTB dan juga adanya pemilih daftar pemilih khusus di TPS. Kemudian dari beberapa hal yang kami lagi gathering dari teman-teman kabupaten kota, ini sebagai awal saja ada 1.571 TPS yang dipantau, terdapat 41 TPS atau 3% yang mengalami kendala dalam melengkapi seluruh perlengkapan pemungutan suara. Dan juga hasil pemantauan, kebetulan saya di Tangsel ya, Tangsel pada saat itu ada yang banjir, kemudian TPS baru dibuka sekitar jam 9 dan pelaksanaan jam setengah 10. Kenapa dibuka? TPS-nya tidak terendam, tapi akses ke sana yang tidak bisa dimungkinkan. Jadi menunggu air surut. Dan ini banyak terjadi di beberapa daerah, tapi tidak kemudian angkanya sangat signifikan, tidak. Kemudian juga di dekat sini, di Kebon Sirih misalnya, ada 5 TPS terendam. Dan kemudian alhamdulillah teman-teman pemerintah daerah, Pak Lurah, Pak Camat itu akhirnya menyedot air, akhirnya bisa TPS dibuka setengah 11, dimulai 10 jam setengah 11. Jadi kemudian ada kepanjangan waktu, jadi perpanjangan waktu. Kenapa? Karena antrian, ada yang sudah DPTB, nanti milih jam 1 Pak, kami kan jam 12 sampai jam 1. Tapi karena proses DPT-nya kami aturannya kan DPT yang lebih diutamakan, kemudian DPT ini baru DPK. Nah ini rangkaiannya. Pak Bagja, mungkin sebelum lebih lanjut Pak Bagja, tadi kan ada beberapa hal yang Pak Bagja sampaikan soal temuan-temuan itu tadi, surat suara tercoblos dan sebagainya. Tindak lanjut dari Bawaslu terkait dengan temuan itu seperti apa? Pertama, karena harus cepat pada saat itu. Misalnya kasus Gunung Putri, Alhamdulillah teman-teman Pangas TPS dan KPPS sigap ya, ada 4 suara ya tercoblos ya. Saya nggak sebut pasangan calon tertentu lah, pasangan calon tertentu ya. Pasangan calon tertentu, kemudian proses dihentikan. Dihentikan prosesnya oleh teman-teman TPS 54 Gunung Putri. Ini juga sudah beredar di medsos. Jadi dengan beredar itu kami langsung cek ke teman-teman Bawaslu Kabupaten Bogor. Tolong cek dari sini laporannya seperti apa. Oh rupanya tercoblos 4, kemudian dihentikan, prosesnya dihentikan. Kemudian dibuka kembali, dicek kembali sebelum pemungutan suara. Dicek yang sudah masuk suaranya? Bukan, kalau sudah masuk tidak bisa tidak bisa. Jadi apa yang dicek? Yang dicek itu surat suara yang lain tercoblos apa tidak? Oh, yang belum digunakan? Iya, ada ratusan lagi yang belum digunakan. Nah, ketika dicek ada 4 yang sudah tercoblos. Jadi ada 8 pada TPS 54. Ini TPS Tegal ini saya lagi nunggu saya pernah tadi baca, tapi ini TPS Tegal ini hanya 1 kejadiannya. Dan jangan sampai kejadian seperti kejadian Jeddah
yang pasti viral juga jeda pada pemungutan suara. Saya mau coblos nomor sekian tapi sudah tercoblos nomor sekian. Ini keterangan di medsos agak terlaluan menurut saya karena ditambah-tambahin kecurangan dan lain. Ketika dicek, kami lihat LHP-nya, laporan hasil pengawasan teman-teman Panwaslu Jeddah, tidak demikian kejadiannya. Yang bersangkutan tidak yakin apakah sudah mencoblos atau tidak. Ketika dan videonya ada. Nanti loh, kemudian kok jadi seperti ini? Kok ya makanya dinasti sudah dikelirkan pada saat di tempat itu. Dan kemudian akhirnya dianggap sebagai suara rusak karena kan jangan-jangan yang bersangkutan milih tapi saya mau milih yang lain. Kan ada waktu untuk berpikir teman-teman pemilih pada saat itu. Nah, itulah kemudian kalau kejadiannya itu tercoblos banyak ya, kita bisa simpulkan kalau itu hanya masalah. satu, ya. Kalau satu, nah yang masalah siapa? Kami menuntut ini teman-teman yang menyebarkan itu ditambahin narasi-narasi nggak penting. Kemudian kalau kejadian misalnya ada 24 kalau tidak salah kejadian di mana ya di daerah Jawa. Nah itu kita selidiki. Ini siapa yang dalam tahapan mana yang kemudian surat suara ini bisa tercoblos demikian. Nah, kalau untuk yang kasus Lampung sendiri yang ratusan surat suara yang DPRD-nya sudah tercoblos Lampung. Lagi di sentra Gakumdu pada saat ini. Iya, ada 200. Ini sudah masuk ke sentra Gakumdu, sedang kita lakukan penelusuran untuk itu. Itu jadi perhatian kami untuk itu ya. Kemudian ada di kasus Sampang ini, misalnya yang beredar, yang marah-marah masyarakatnya. Kenapa marah-marah? Karena C6 atau undangan itu belum terbagi. Nah, kemudian marah, mendesak KPPS. Pertanyaannya kan kenapa KPPS nggak bagi surat undangan? Nah, jadi bukan kemudian surat-surat sudah tercoblos pasangan calon tertentu, itu nggak betul. Kalau kasus yang Sampang yang agak ramai yang diprotes itu, walaupun ada beberapa video yang kami telusuri juga, kemungkinan juga di daerah Madura, yang kemudian ada yang dicoblosin. Nah itu kemarin juga di daerah Madura kalau tidak salah ada video yang viral yang lansia diberdayakan saat ingin mencoblos juga ya Pak Bagja. Saya karena nggak bisa bahasa Madura, ini bahasa daerah nih. Tolong cek ini bahasa daerah mana dan kemudian teman-teman Bawaslu di daerah tersebut untuk kemudian melakukan penelusuran terhadap hal ini. Artinya semua ini yang temuan-temuan dari yang diterima Bawaslu tengah diproses sampai saat ini. Nanti kita tunggu ya Pak ya hasilnya seperti apa. Di medsos kami sangat perhatian terhadap hal ini. Jadi begitu masuk, walaupun mungkin sudah diproses di bawah, tapi karena masuk di kami harus ngecek kerja teman-teman di tingkat bawah. Artinya semua masih dalam proses. Nanti kita akan tanyakan lagi soal sengketa pemilu dan lain sebagainya. Itu masih banyak hal yang harus kami tanyakan. Tapi kita mau sapa dulu ada Pak Idam Holik selaku Komisioner KPU Republik Indonesia. Selamat pagi Pak Idam. Langsung saja Pak Idam. Ini kita tahu kalau di peraturan KPU kan disebutkan ya bahwa KPU memiliki waktu 35 hari pasca pemungutan suara untuk kemudian mengumumkan hasil dari real count-nya. Apakah ini akan diumumkan di angka maksimum nanti di 20 Maret atau bisa lebih cepat? Pak Idam, prediksi dari KPU seperti apa? Prinsip dalam kami menyelesaikan tahapan itu diantaranya adalah efektif dan efisien. Dan kami telah sampaikan kepada rekan-rekan di daerah termasuk juga badan ad hoc, kalau sekiranya bisa lekas melakukan rekapitulasi pasca pemungutan suara, dalam artian mulai hari ini, maka lakukanlah rekapitulasi karena ini akan berdampak pada rekapitulasi di tingkat nasional. Dan mengenai batas waktu maksimal 35 hari penetapan hasil pemilu, itu adalah waktu paling lama yang diberikan undang-undang kepada kami dan mudah-mudahan proses ini dapat berjalan lancar. Ya Pak Idam, tapi kalau melihat juga Pak Idam, sedikit evaluasi dari penyelenggaraan pemilu 2024 tahun ini seperti apa Pak? Karena juga ada beberapa lokasi yang juga nampaknya akan dilakukan penundaan pemilu karena satu dan lain hal. Ya prinsipnya kalau memang sekiranya ada hal-hal yang itu memenuhi syarat berkaitan dengan pemungutan suara lanjutan, terus juga PSU, pemungutan suara ulang, maka tentunya kami harus laksanakan itu, apalagi memang tadi juga Bawaslu sudah sampaikan hal yang demikian dan semalam pun Ketua KPU RI dalam konferensi persnya telah menegaskan hal tersebut. Ada lebih dari 688 TPS yang akan melaksanakan pemungutan suara susulan ataupun pemungutan suara lanjutan. Oke, Pak Idam, artinya kalau ini ada beberapa daerah yang akan melakukan pemungutan suara susulan, ini KPU tetap pada sikapnya maksimal atau batas maksimal untuk mengumumkan real count itu di tanggal 20 Maret nanti ya Pak ya? Bisa dipastikan seperti itu Pak Idam? Ya
prinsipnya kami bekerja dengan efektif dan efisien mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan. Misalnya pelaksanaan pemungutan suara itu pemungutan suara ulang itu paling lama 10 hari setelah hari pemungutan suara. Ini juga nanti akan berdampak pada proses rekapitulasi yang tentunya akan berdampak juga secara berjenjang ke atas. Tapi kami upayakan ya sesuai dengan undang-undang perintahkan kepada kami 35 hari harus sudah selesai. Mekanisme untuk nantinya pemungutan suara ulang ini akan dilakukan serentak di 688 TPS atau bagaimana Pak Idam? Mengenai hari dan tanggal untuk pemungutan susulan ataupun pemungutan suara lanjutan itu sangat bergantung pada kondisi daerah tersebut. Misalnya di DKI Jakarta itu ada 17 TPS yang kemarin tidak bisa melangsungkan pemungutan suara karena kotak suaranya terendam banjir. Nah, kami segera berupaya memenuhi kebutuhan logistik tersebut dan hari ini kondisinya cerah di DKI dan dalam artian dalam waktu dekat bisa dilaksanakan. Mengenai waktunya itu sangat bergantung pada daerah setempat ya, termasuk juga di Demak. Sampai semalam kami masih menunggu informasi kapan sekiranya pemungutan suara susulan itu bisa dilaksanakan. Sampai kemarin sore rekan-rekan belum bisa menginformasikan kepada kami. Tentunya kami akan segerakan proses pemungutan suara ini. Oke, KPU tapi memastikan ya bahwa ini optimis akan sesuai dengan target atau on the track ya nanti sampai 20 Maret 2024. Saya mau ke Mbak Titi. Ya. Mbak Titi, begini, ini kan hasil real count masih menunggu ya. Yang sudah keluar ini kan adalah quick count. Ya, kita tunggu, hormati nanti bagaimana hasil dari KPU secara resmi. Tapi begini Mbak, ini kan hasil quick count sudah keluar. Tapi kalau kita bicara soal konteks sistem demokrasi kita itu seperti apa? Apakah kemudian nanti yang diumumkan oleh KPU menjadi pemenang akan merangkul yang kalah, akan menggunakan sistem bertanding untuk bersanding atau seperti apa, Mbak Titi? Iya, kenapa quick count jadi relevan di pemilu kita? Karena hasil resminya lama. 35 hari. 20 Maret maksimal. Betul, ya? 20 Maret maksimal ya, walaupun di 2019 dia sehari lebih cepat. Nah, kalau di negara-negara yang menggunakan sistem teknologi, misalnya tetangga kita, Filipina, dia pakai electronic counting mesin, hari ini pemungutan suara, hari ini selesai hasilnya. Jadi masyarakat langsung tahu. Quick count menjadi tidak relevan karena penyelenggara pemilu pada hari yang sama bisa langsung menyediakan hasil yang tervalidasi. Nah, kalau yang proses yang sekarang ini kan karena rentangnya lama sehingga masyarakat itu butuh hal-hal yang sifatnya itu mengkonfirmasi apa yang sudah mereka berikan di TPS. Quick count atau hitung cepat ini kan menggunakan metodologi ilmiah. Jadi kita juga tidak bisa menganggap ini sebagai sesuatu yang penuh spekulasi ya, meskipun masih di undang-undang begitu ya, tidak bisa menganggap masih prediksi juga ya. Betul, karena di undang-undang dimungkinkan untuk melakukan hitung cepat sebagai bagian dari partisipasi masyarakat. Dan yang kedua, tapi ada catatannya harus selalu disampaikan. Ini bukan hasil resmi dari KPU karena penghitungan suara kita manual berjenjang. Nah, oleh karena itu di dalam setiap peristiwa kan selalu ada penumpang gelap. Bisa saja kemudian ada pihak-pihak yang ingin melakukan hal-hal ilegal. Nah, ilegal itu bisa untuk kemudian mengganggu proses atau kemudian menguntungkan diri sendiri. Ya. Nah, ini harus diantisipasi karena prosesnya masih berjalan. Maka pengawalan di tingkat kecamatan, KPU kabupaten kota, KPU provinsi, dan juga nanti di KPU RI harus terus dilakukan. Mbak Titi melihat ada potensi itu nggak? Ya, masalah seperti yang beredar sekarang ya, kan ada digunakan Sirekap, harus mengupload foto, tetapi juga ada angka. Nah, ternyata antara angka di dalam foto dengan angka yang berupa angka digital itu tidak sama. Angkanya harusnya 86, tertulis 886. Problemnya adalah fotonya itu benar angkanya, karena yang dihitung itu kan sebenarnya sertifikat salinan hasil, salinan C hasil yang merupakan salinan dari yang plano. Nah, yang tulisan itu sangat besar kemungkinan terjadi salah input. Tapi kan narasinya yang kemudian spekulatif dan bisa menimbulkan kontroversi. Oleh karena itu KPU yang hal-hal seperti ini harus cepat diluruskan. Bahwa satu, perhitungan itu manual berjenjang. Yang kedua, saksi harus mau terlibat mengawal. Saya rasa semua pasangan calon mengatakan tetap kawal proses yang berlangsung sampai karena hasil resmi itu nanti yang berjenjang itu begitu. Meskipun kita harus mengakui dalam sejarah Indonesia
biasanya kalau selisihnya itu sangat besar, hasil real count itu tidak akan jauh berbeda dengan hasil quick count. Tapi menghormati proses itu bagian dari pendidikan demokrasi. Menjawab yang kedua nih, apakah ini bertanding untuk bersaing untuk bertanding? Saya sebagai warga pemilih, saya ingin agar misalnya ya menghargai pilihan pemilih. Jadi kalau pemilih itu sudah memberikan pilihan, para calon misalnya belum mendapatkan kursi, perankan peran mereka yang sama baiknya dalam praktek demokrasi. Apa itu? Sebagai bagian dari kekuatan penyeimbang. Karena dalam sistem presidensialisme kita betul harus punya presiden yang kuat, yang sehingga kebijakannya bisa dijalankan karena didukung oleh kekuatan yang signifikan di parlemen. Harus ada check and balances itu ya? Kekuatan yang signifikan bukan berarti kekuatan yang mengambil semua, sehingga kita tidak memiliki kekuatan kontrol yang memadai. Itu perspektif dari pemilih. Bagaimana perspektif dari para elit kita? Nanti kita akan coba bahas Mbak Titi dan juga seluruh narasumber, tapi kita jeda dulu. Kami kembali hadir saat lagi untuk Anda.